Baiklah semuanya, sampai baru-baru ini, sebagian besar ekstremis, baik itu di daftar pantauan Prevent, daftar pantauan FBI, atau bahkan di sini di Australia, daftar pantauan teror ASIO, saya akan mengatakan kira-kira sekitar 90% ke atas berasal dari satu ideologi saja. Mereka semua adalah Islamis, tanpa terkecuali. Kami menyadari sesuatu, terutama di Inggris, karena Inggris telah dikuasai oleh para Islamis sebelum negara lain manapun. Jadi saya pikir sebagian besar pegawai Kementerian Dalam Negeri Inggris adalah Muslim. Beberapa dari mereka bahkan memiliki hubungan dengan organisasi Muslim ekstremis. Ada sebuah video tentang seorang wanita yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri dan dia muncul dalam video pelatihan. Lalu dia mengenali salah satu sepupunya sebagai salah satu ekstremis yang ditandai oleh MI5 atau semacamnya sebagai ekstremis Islamis. Jadi untuk mengatasi hal itu, umat Muslim mengubah definisi ekstremisme. Mereka berkata, kalau kalian akan mengklasifikasikan pandangan Islamis ekstrim sebagai ekstremis, maka kalian harus memperluas definisi ekstremisme. Jadi mereka mulai memasukkan nasionalisme budaya atau bahkan nasionalisme saja sebagai bentuk ekstremisme. Dan hal serupa juga terjadi di Australia. Saya sudah pernah bilang sebelumnya, apapun yang terjadi di Inggris pada akhirnya akan terjadi juga di Australia karena Australia tertinggal 5-10 tahun. Kita sedang mengimpor banyak muslim dan sekarang kita berusaha menyenangkan mereka. Kita sampai mati-matian mengakomodasi mereka. Kita sedang mengikis nilai-nilai barat kita sendiri hanya untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai mereka, cara hidup mereka. Jadi, lihatlah ini. Menteri Dalam Negeri kita Tony Burke baru saja mengumumkan sesuatu. Jadi mari kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Tapi izinkan saya mulai dengan pengumuman ini yang memang sudah direncanakan untuk hari ini kerana dalam hal keamanan nasional dan menjaga keselamatan masyarakat, ini adalah pengumuman yang sangat penting. Hingga baru-baru ini, bahkan mungkin sampai sekarang, sebagian besar orang yang masuk dalam daftar pengawasan teror Asia. Saya rasa saya bisa katakan 99,5% dari mereka adalah ekstremis Islam. Atau dengan kata lain, mereka adalah Muslim. Oke, tapi sekarang mereka mencoba memperluas definisinya lagi dan memasukkan kamu dan saya juga sebagai orang-orang yang tradisionalis secara budaya atau nasionalis. Hanya mencintai gaya hidup Australia saja sudah dianggap sebagai bentuk ekstremisme. Mengutamakan Australia adalah bentuk ekstremisme. Dengarkan baik-baik. Hari ini kami mengumumkan bahawa pemerintah Albanese akan menyediakan $74 juta selama 2 tahun untuk pusat kontra terorisme daring. Selain apa yang selalu ada, kami juga menghadapi ancaman baru yang muncul secara daring. Secara efektif, kami memiliki 4 karakteristik yang secara tradisional bukan bagian dari bagaimana kami memandang operasi kontra terorisme di Australia. Dan secara efektif, keempat ciri tersebut semakin sering terjadi, iaitu orang-orang menjadi radikal secara daring, menjadi radikal dengan cepat, memiliki ideologi campuran, dan tidak selalu ideologi tradisional yang biasanya terkait dengan terorisme. Dan akhirnya, orang-orang yang masih muda. Keempat karakteristik tersebut secara efektif berarti bahawa radikalisasi yang mungkin selalu kita kaitkan dengan ruang pertemuan, sekarang juga terjadi di ruang obrolan. Dalam lingkungan keamanan di mana radikalisasi semakin sering terjadi secara daring dan para ekstremis semakin sering berinteraksi satu sama lain di grup obrolan terenkripsi. Ngomong-ngomong soal grup obrolan, saya telah membuat grup Telegram untuk para patriot barat. Saat ini kami memiliki 200 anggota dan terus berkembang. Saya sarankan Anda bergabung dengan grup kami. Kami semua adalah patriot barat, baik Anda dari Amerika, Kanada, Inggris, Australia, atau Selandia Baru. Kami saling berbagi ide, kami saling mengenal, dan kami saling meradikalisasi. Tidak, sebenarnya, kami menderadikalisasi diri kami sendiri. Banyak orang yang teradikalisasi dengan gagasan bahwa semua orang itu setara. Begitu Anda membuka perbatasan, semua orang hanya duduk bersama dan bernyanyi kumbaya. Mereka melupakan identitas mereka sebelumnya. Sebenarnya tidak. Itu bahkan bukan persyaratan lagi menurut Tony Burke, orang yang Anda lihat sebelumnya. Dia bilang tidak perlu berintegrasi, tidak perlu berasimilasi. Anda tidak harus kehilangan identitas Anda sebelumnya.
Jika Anda membenci orang Yahudi, itu tidak masalah sama sekali. Jadilah diri Anda sendiri. Tetaplah setia pada jati diri Anda. Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi telah digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural untuk waktu yang sangat lama. Dan memang seperti itulah. Kita ingin orang-orang diterima apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Itu juga harus berlaku secara online. Saya terus merasa sangat prihatin dengan banyaknya anak muda, terutama laki-laki muda yang teradikalisasi secara online dan bergerak menuju kekerasan dengan sangat cepat, hampir tanpa peringatan. Mereka belum sekalipun menyebut Islamisme. Sepertinya akan ada kejutan di akhir menurut saya. Oleh karena itu, saya menyambut baik keputusan pemerintah untuk berinvestasi langsung dalam kemampuan-kemampuan ini. Mendapatkan akses ke para ekstremis dan grup obrolan mereka membutuhkan pelatihan, sumber daya, waktu, pengetahuan khusus, dan teknologi khusus. Investasi ini akan meningkatkan jumlah personel yang kami, ISCIO, dan Kepolisian Federal Australia miliki untuk terlibat dalam operasi daring, serta berinvestasi pada alat-alat yang mereka butuhkan untuk membantu mengidentifikasi target dan menggagalkan aktivitas mereka sebelum mereka melakukan kekerasan di dunia nyata. Tantangan yang ditimbulkan oleh radikalisasi daring dan enkripsi sangat besar dan terus berkembang. Dan investasi ini akan meningkatkan kemampuan kami untuk mengidentifikasi dan memantau ekstremis kekerasan Sunni, nasionalis, dan ekstremis kekerasan yang rasis. Nasionalis dan ekstremis kekerasan yang rasis. Kamu dan aku bisa saja masuk dalam kategori itu sekarang. Mereka main pukul rata dan melabeli kita semua. Mengatakan bahwa aku ingin mempertahankan cara hidup Australia, aku menempatkan nilai-nilai Barat di atas segalanya. Sebagai warga negara Australia, aku menempatkan konstitusi Australia di atas segalanya. Tidak ada yang lebih penting daripada konstitusi Australia. Tidak ada cara hidup lain yang lebih suci bagiku daripada cara hidup Australia. Itu sekarang dianggap sebagai bentuk ekstremisme. Berapa banyak aksi teroris yang telah dilakukan oleh para nasionalis ekstremis? Tidak ada. Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Ekstremis anarkis dan revolusioner yang melakukan kekerasan serta entitas lain yang mendukung kekerasan bermotif politik. Dan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan kolektif kita untuk melindungi Australia dan warga Australia. Dia mengatakan anarkis dan aktivis revolusioner. Jadi saya ingin tahu, apakah dia pernah didatangi aparat? Dia berkata, bakar semua kantor polisi. Hei, dengar. Sejak mereka mengesahkan Undang-Undang Ujaran Kebencian pada bulan Desember tahun lalu, saya sudah menunggu didatangi aparat. Tapi entah kenapa, sampai sekarang belum terjadi. Mungkin kita terlalu paranoid. Mungkin undang-undang ini tidak berdaya. Tapi saya tetap menunggu didatangi aparat. Saya selalu siap untuk itu. Saya sudah siap secara mental. Kemampuan untuk melindungi Australia dan warga Australia. Melindungi anak-anak dari manipulasi dan bahaya adalah salah satu prioritas utama saya sebagai komisioner. Pusat Kontraterorisme Online akan memungkinkan ASIO dan AFP untuk mengidentifikasi, menargetkan dan menggagalkan ancaman yang kredibel yang akan dipilah dan dikoordinasikan untuk tindakan. Kemampuan baru ini juga akan menyediakan sistem peringatan dini bagi tim gabungan kontra-terorisme nasional tentang kelompok kebencian yang sedang muncul dan individu yang menggunakan media sosial, platform game, forum online dan dark web untuk menghasut dan melakukan kekerasan. Okey, tidak ada seorang pun yang boleh melakukan kekerasan dan saya tidak peduli dari latar belakang ideologi manapun Anda berasal. Bahkan jika mereka adalah tradisionalis, kulturalis, nasionalis yang menghasut kekerasan. Tentu, silakan saja, saya tidak peduli. Tapi saya punya masalah dengan pelabelan ini. Oke, dan saya kutip, mereka menyebutnya ekstremis rasis dan nasionalis. Menempatkan nasionalis tepat di samping rasis, itu sangat menyinggung pertama-tama dan itu tidak pantas.
Jadi saya ingin mengusulkan sesuatu. Mereka juga perlu menambahkan anti-nasionalisme sebagai bentuk ekstremisme. Jadi saya sudah mendefinisikannya. Izinkan saya membacanya. Sama seperti mereka punya ekstremisme nasionalis, mereka juga perlu menyebut sisi lain sebagai ekstremisme antinasional. Jadi ekstremisme antinasional adalah pandangan ideologis yang menolak, melemahkan, atau berusaha membubarkan identitas historis suatu bangsa, tradisi budaya, kohesi sosial, nilai-nilai bersama, dan kepentingan nasional. Seringkali identitas nasional, patriotisme, perbatasan, atau kesinambungan budaya dianggap secara inheren tidak sah atau menindas, Sambil mendorong pengikisan institusi, kebiasaan, dan narasi yang secara historis mempersatukan bangsa dan membuat Australia menjadi hebat. Dalam konteks Australia, ekstremisme antinasional dapat mencakup permusuhan terhadap norma budaya Australia, penghinaan terhadap warisan nasional, dan simbol-simbol seperti bendera Australia, penolakan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama, atau mendukung kebijakan yang melemahkan kohesi sosial dan identitas kolektif. Itu adalah bentuk ekstremisme, dan saya menyebutnya ekstremisme antinasionalis. Tidak ada masalah-masalah ini sebelum Islam datang. Seperti yang saya katakan, hingga baru-baru ini, lebih dari 90% orang dalam daftar pengawasan teror semuanya beragama Islam. Mau Anda masukkan mereka ke kategori Muslim yang manapun, itu terserah Anda. Apakah itu daftar pengawasan teror FBI, daftar pengawasan Prevent Inggris, atau daftar pengawasan teror Asia? Semua Islamis. Dan hanya untuk membuat para Islamis ini merasa lebih baik, mereka memperluas definisinya. Jadi, ya kamu harus melawan api dengan api.